Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, sebelum mulai, jangan lupa like and subscribe ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Oke, perlu diketahui bahwa operasi bilangan bulat itu ada 4. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian dan juga pembagian. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah tentang penjumlahan. Mari kita mulai langsung saja ke contoh pertama. Untuk bilangan bulat, positif ditambah positif, hasilnya akan positif. Ya, perlu diingat, positif ditambah positif, hasilnya akan positif. Contoh yang pertama, 4 ditambah 5. Kita bisa lihat garis bilangan di sini. Kita akan mulai dari angka 0. Di sebelah kanan angka 0 itu ada bilangan bulat bernilai positif, sedangkan di sebelah kiri angka 0 nilainya adalah negatif. Karena 4 dan 5 ini adalah angka positif, maka kita akan melangkah ke sebelah kanan sebanyak 4 langkah. Nah, setelah panah berhenti di angka 4, kita lalu melangkah lagi sebanyak 5 langkah karena angka 5-nya juga nilainya positif dan angka panah itu akan berhenti di angka 9. Jadi untuk 4 ditambah 5 hasilnya 9. Udah ya teman-teman, kalau nilai bilangan bulatnya sama-sama positif, maka hasilnya juga akan positif. Untuk contoh kedua, nilainya negatif. Negatif ditambah negatif, maka hasilnya akan negatif. Angka negatif ini ada di sebelah kiri angka 0. Kita lihat nomor 1, negatif 3 ditambah negatif 5. Kita melangkah sebanyak 3 langkah ke sebelah kiri ke angka negatif dan berhenti di angka negatif 3. Lalu ditambah lagi dengan negatif 5. Maka kita melangkah lagi sebanyak 5 langkah ke sebelah kiri karena ditambahnya dengan angka negatif 5. Setelah melangkah, kita akan berhenti di angka negatif 8. Berarti negatif 3 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 8. Untuk contoh selanjutnya, nah contoh ketiga ini angkanya positif ditambah negatif. Hasilnya bisa jadi positif, bisa jadi negatif, tergantung dari soal. Apakah soal yang nilai positifnya lebih besar atau negatifnya lebih besar? Nah, itu akan berpengaruh. Ya, kita lihat yang nomor 1. Kita mulai dari angka 0, di situ 8 ditambah negatif 5. Kita melangkah sebanyak 8 langkah ke sebelah kanan karena angkanya positif. Nah, setelah itu ditambah negatif 5. Negatif 5 kan angkanya bernilai negatif, berarti kita harus mundur sebanyak 5 langkah. Setelah mundur sebanyak 5 langkah, kita akan berhenti di angka 3. Ya, jadi hasil dari 8 ditambah negatif 5 adalah 3. Untuk nomor 2, 4 ditambah negatif 9. Ya, kita mulai dari angka 0, lalu kita melangkah sebanyak 4 langkah ke kanan karena 4 itu adalah positif, ya, lalu ditambah negatif 9. Ya, berarti karena negatif 9 kita harus mundur sebanyak 9 langkah ke belakang dimulai dari angka 4 ini. Setelah kita berhenti, tanda panahnya akan berhenti di angka negatif 5. Jadi hasil dari 4 ditambah negatif 9 adalah negatif 5. Nah, perbedaan antara contoh nomor 1 dan nomor 2 ini, kalau yang nomor 1 hasilnya positif, kalau yang nomor 2 hasilnya negatif. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena yang nomor 1 angka positifnya jauh lebih besar dari angka negatifnya. Kalau angka positifnya lebih besar, langsung kita kurangi aja. Jadi hasilnya 3. Untuk yang nomor 2, karena negatifnya
jauh lebih besar dari positif, berarti hasilnya akan negatif, ya. Jangan terkecoh dengan soal, kita harus bisa lihat angka positifnya kalau jauh lebih besar, berarti hasilnya akan positif. Tapi kalau angka negatifnya yang besar, berarti hasilnya akan negatif. Nah, untuk contoh keempat, ini negatif ditambah dengan positif. Hasilnya bisa positif, bisa negatif. Kita lihat contoh nomor 1, negatif 6 ditambah 4. Negatif 6 berarti kita melangkah sebanyak 6 langkah ke sebelah kiri, lalu ditambah 4. 4 ini nilainya positif, berarti kita mundur sebanyak 4 langkah ke sebelah kanan, dan tanda panahnya akan berhenti di angka negatif 2. Ya, jadi hasil dari negatif 6 ditambah 4 adalah negatif 2. Untuk nomor 2, negatif 5 ditambah 11. Ya, kita melangkah sebanyak 5 langkah ke sebelah kiri dan berhenti panahnya di angka negatif 5. Lalu ditambah 11, karena 11 ini bernilai positif, maka kita harus melangkah ke sebelah kanan sebanyak 11 langkah. Nah, setelah melangkah sebanyak 11 langkah, tanda panahnya akan berhenti di angka 6. Nah, maka hasil dari negatif 5 ditambah 11 adalah 6. Di sini juga sama seperti contoh yang ketiga tadi ya, teman-teman. Di sini angka negatifnya jauh lebih besar dari angka positif. Maka hasilnya yang nomor 1 akan negatif. Sedangkan yang nomor 2, yang negatifnya itu jauh lebih kecil atau angka positifnya jauh lebih besar dari angka negatif, maka hasilnya akan positif. Oke, waktunya evaluasi ya. Kita langsung saja, kalau teman-teman sudah paham, tidak perlu menggunakan garis bilangan lagi, kita bisa langsung menjawab soal ini. Ya, untuk nomor 1, 12 ditambah 7, gampang ya, hasilnya adalah 19. Ya, nah yang nomor 2, negatif 6 ditambah, negatif 8 ditambah negatif 6. Dua-duanya itu bernilai negatif, berarti hasilnya adalah negatif 14. Ya, nomor 3, 14 ditambah 5, 14-nya jauh lebih besar dari 5, berarti hasilnya adalah 9. Nah, untuk nomor 4, 8 ditambah negatif 19. Ya, angka negatifnya jauh lebih besar dari positif. Berarti hasilnya akan negatif ya, yaitu negatif 11. Nah, untuk soal nomor 5, negatif 13 ditambah 6. Negatif 13 jauh lebih besar negatifnya dibanding positifnya, berarti hasilnya akan negatif. Ya, berapa hasilnya? Negatif 7. Untuk soal nomor 6, negatif 9 ditambah 18. Angka 18 ini bernilai positif dan jauh lebih besar dari angka negatifnya. Maka hasil dari negatif 9 ditambah 18 adalah 9. Cukup mudah ya teman-teman. Nah, ada yang ditanyakan? Alhamdulillah penjelasan kali ini sudah selesai ya. Saya harap video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar ya. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.